Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kita ngecek anakan dari lobster saya yang sudah menetas. Ini saya kasih di box bekas kulkas ya. Mau enggak? Tidak terlihat karena kalau ada cahaya dia sembunyi ya. Jadi ini ada dikit. Sebentar, tak zoom. Itu terlihat enggak? Pokoknya di sini dalam satu box kulkas ini teman-teman, saya kasih sekitar 500 ekor ya, 500 ekor. Kemudian di sini juga ya, kemarin sekitar 500 ekor. Kelihatan enggak itu tuh? Saya enggak pakai gimbal nyotengnya. Mana ya? Wah, kena cahaya dia lari. Intinya seperti itu. Jadi ini 500, itu 500, jadi ini ada sekitar 1000. Nah, terus di box yang sana itu juga sama, jadi ada sekitar, saya punya 4000 bibit ya. Apa bukan bibit, 4000 anakan. Aduh. Dan ini juga yang agak besar teman-teman, tapi dia lari seperti biasa. Kalau ada cahaya dia lari. Ini di box kulkas juga ya. Kemudian itu juga. Nah, ini fokus saya saat ini adalah di video ini untuk mengecek lobster yang sedang bertelur. Kita bisa melihat di sini ada banyak sekali bekas galon le mineral ya. Ini berisi 1 lobster setiap 1 galon. Fungsinya untuk mengecek, ini ada begini kan, kita bisa ngecek ya. Tuh telurnya terlihat enggak? Tuh telurnya teman-teman. Nah, banyak ya. Terus ratusan, 100 lebih dari 1 indukan. Kemudian ini juga ya, dia lari kalau ada cahaya. Tapi ini banyak ini telurnya. Terus ada lagi ini, telurnya terlihat enggak? Tak fokuskan dulu. Nah, ya ini fokus. Jadi di sini semua adalah indukan yang gendong telur menunggu untuk ditetaskan. Kenapa tidak saya lepas di kolam begitu ya? Karena terus terang saya tidak bisa mengawasi perkembangan jumlah dari anakan atau bibit lobster yang saya punya kalau saya taruh di kolam besar itu. Maka ini juga ini sebentar. Itu lumayan agak mau jadi ya, sudah. Ya tuh mau jadi teman-teman. Alhamdulillah, semoga selamat. Dan dengan cara ini kita bisa mendeteksi berapa jumlah telur yang akan kita punya. Anggap aja sebenarnya kalau 1 ekor indukan itu bisa menghasilkan lebih dari 100, bisa 200 atau 300 tergantung besarnya indukan. Tetapi saya anggap aja 1 ekor indukan itu bisa memproduksi 50 ekor saja anakan. Maka untuk memudahkan penghitungan, jadi 1 galon ini saya anggap bisa menghasilkan 50 ekor anak lobster atau buraya ya. Tetapi aslinya itu bisa 2 atau 3 atau bahkan 4 kali lipat
Nah, bisa 200 ekor per satu indukan. Maka dari itu ini kalau kita bisa lihat di sini saya punya galon berapa ini, satu ya sekitar 20-an galon ya, yang saya tata sedemikian rupa ditumpuk-tumpuk. Kemudian galonnya saya bolong kayak gini ya, ini saya bolong atasnya, kemudian saya tumpuk, kemudian saya kasih ganggang teman-teman. Itu ya, ini mungkin bisa Anda tiru kalau yang berminat ya. Saya kasih ganggang untuk tempat sembunyi mereka, dan airnya cukup setengah saja ini, atau satu tutup ini ketika ditidurkan ya, sehingga dia ada udara atau ada ruang untuk bernafas atau sirkulasinya biar tidak terlalu sempit untuk udaranya. Ini baru saya pindah sehingga dia masih aktif ya, belum kerasan. Yang bagian atas ini tadi saya dapat sekitar 7 indukan ya, saya kasih di sini. Kita tunggu sekitar 1 bulan lagi dia akan jadi buraya. Kemudian kalau sudah jadi buraya saya masukkan ke bokol kas kayak gini, bekas bokol kas ini teman-teman. Ini sekitar 500-an, pokoknya sebegitulah, targetnya 500 ekor per satu bokol kas. Sehingga dengan cara dimasukkan ke dalam galon le mineral ini, kita bisa mendeteksi berapa jumlah indukan kita. Kemudian apabila kita taruh di kolam besar, biasanya itu tingkat selain kita tidak bisa mendeteksi berapa jumlahnya yang menetas, tingkat ketahanannya itu tidak bagus. Dalam arti ada gangguan dari luar ya, faktornya bukan kesehatannya tetapi gangguan dari luar, seperti mungkin predator yang lain, contoh kayak jekutru itu apa ya, anaknya capung itu ya yang di dalam air. Kemudian mungkin ikan-ikan seperti pelati, gupi itu juga makan. Saya pernah ngecek ya, saya mengamati itu, mereka memakan buraya atau anak lobster yang kecil-kecil, karena kan kecil seperti beras, bahkan lebih kecil daripada beras. Seperti itu. Ini up to date nya dari perkembangan indukan yang bertelur, persiapan dari lobster konsumsi saya ya. Seperti itu ya. Kenapa saya buat video ini, karena terakhir saya upload video panjang adalah 3 bulan yang lalu teman-teman, sehingga saya perlu untuk buat video perkembangan, maksudnya ya agar YouTube-nya jalan gitu ya. Terima kasih, mohon maaf untuk yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia aktif sekali ini, mau melarikan diri. Ini kira-kira nanti 2-3 hari atau seminggu setelah nyaman, dia kalau malam begini tidak aktif kayak gitu, dia akan di bawah daun-daun ganggang ini teman-teman, seperti yang ada di bawah sini. Nah itu kan tidak ada ya, mereka sudah nyaman sembunyi. Lek pitik ngarani anggrem begitu yang mereka sudah mengerami telurnya. Kalau yang ini wajar karena masih belum ada 1 hari ya, masih tadi sore, sekarang malam, berarti kira-kira ya 4 jam masih. Jadi mereka masih penyesuaian untuk yang baru dipindah. Baik, saya matikan.